Sekali lagi salam. Jangan duduk dulu. Saya belum suruh duduk, sudah duduk. Salam. Salam. Kurang kencang salam. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Ya, silakan duduk teman-teman sekalian. Luar biasa, saya melihat sebuah euforia yang luar biasa yang ditunjukkan, antusias yang luar biasa yang ditunjukkan oleh teman-teman di tempat ini. Saya merasa saya baru terlahir berapa belas tahun yang lalu gitu ya. Tidak terasa di belakang saya dengan Kak Eta lompat-lompat juga, tapi kami harus jujur bahwa lutut ini tidak tahan untuk melompat terus seperti adik-adik semua. Saya melihat adik-adik luar biasa. Ya, itu baru anak muda, amin. Amin. Itu baru anak muda yang penuh dengan semangat muda yang luar biasa. Teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada sore hari ini saya berterima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua di acara Natal yang luar biasa ini. Bagi saya ini kesempatan yang sangat berharga, karena di tengah-tengah suasana yang tidak begitu menyenangkan bagi kita, namun Tuhan masih beri saya dan saudara kesempatan yang luar biasa untuk merayakan Natal. Di mana-mana acara Natal itu dibatasi. Ya. Tapi kalau kita masih bisa merayakan Natal pada sore hari ini, itu semua kemurahan Tuhan. Amin. Itu semua penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dari awal tahun 2020 sampai dengan penghujung tahun ini, kita masih diberi kesehatan yang sempurna oleh Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan sesuai dengan tema Natal kita, yaitu Immanuel, Allah menyertai kita. Apa tema Natal kita tahun ini? Immanuel, Allah menyertai kita. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan pada sore hari ini. Dari Injil Matius pasal yang pertama, ayat 21 hingga ayat 23. Matius pertama ayat 21 hingga ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya baca ulang ayat yang terakhir. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang luar biasa ini menjadi sebuah pembelajaran yang berharga bagi kita semua untuk memahami betul apa artinya Allah menyertai kita. Tema ini tidak sekedar diberikan. Kita sudah sering dengar, sering baca, bahkan tema ini sudah sering dinyanyikan dalam pujian-pujian dengan tema Immanuel, Allah menyertai kita. Tapi sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Apa artinya Allah menyertai saya dan saudara? Apa artinya Immanuel itu?
Kata Immanuel itu berasal dari bahasa Ibrani. Saya sering sampaikan ini. Dari kata im, anu, dan el. Im itu artinya menyertai, anu itu artinya kita, el itu artinya Elohim. Jadi Immanuel itu artinya menyertai kita Elohim. Atau lebih bagusnya, yang menyertai kita adalah Elohim. Yang menyertai kita itu adalah Allah. Yang menyertai kita itu adalah Tuhan. Yang bersama-sama dengan saya dan saudara itu adalah Tuhan. Adalah Allah. Kalau Allah bersama-sama dengan saya dan saudara, berarti dalam hidup ini kita tidak pernah sendiri. Amin. Amin. Mungkin teman-teman merasa, aduh saya sendirian, saya kesepian, saya dalam kesulitan, tidak ada orang yang peduli dengan saya. Tapi saya mau bilang sore hari ini, Allah menyertai kita semua. Amin. Allah hadir bersama-sama dengan kita. Jadi Immanuel itu saya akan kasih beberapa makna. Yang pertama, Immanuel atau Allah menyertai kita. Makna yang pertama, yaitu Allah datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Jadi penyertaan Allah yang pertama bagi saya dan saudara, Allah datang untuk menyelamatkan kita semua. Kenapa saya dan saudara perlu diselamatkan? Kenapa kita perlu diselamatkan? Karena saya dan saudara ini orang-orang yang berdosa. Coba lihat muka teman di samping kiri kanannya. Dia malaikatkah atau orang berdosa? Coba lihat, jujur saja. Bilang sama teman di samping kiri kanan, kau perlu diselamatkan. Bilang. You perlu diselamatkan. Yang di luar sana juga perlu diselamatkan. Amin. Iya. Jadi Immanuel itu artinya saya dan saudara menerima keselamatan dari Allah. Allah datang untuk menyelamatkan kita semua. Karena saya dan saudara ini orang-orang yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Kata dosa itu dari bahasa Yunani, dari kata hamartia. Hamartia itu artinya meleset dari sasaran, tidak tepat sasaran, sering melenceng, tidak lurus jalannya berbelok-belok, berlekuk-lekuk, tidak pernah tepat pada sasarannya. Saya mau tanya, siapa di sini yang tidak pernah melenceng? Yang sering keluar jalur di sini ada? Yang agak miring-miring sedikit, maksudnya tidak lurus sesuai dengan kebenaran. Ada? Ada yang agak miring-miring sedikit? Nah, Allah datang mau kasih lurus yang model begitu. Amin. Yang kepala agak miring-miring, bukan begini miring, bukan ya. Maksudnya yang agak miring-miring sedikit, Allah datang kasih lurus itu. Tuhan datang kasih sembuhkan itu. Immanuel, Allah datang memberi saya dan saudara keselamatan. Iya. Kenapa? Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, hubungan kita dengan Tuhan itu terputus. Hubungan kita dengan Tuhan terputus. Allah menjadi Allah yang terlalu jauh bagi saya dan saudara untuk dihampiri. Tuhan menjadi Tuhan yang terlalu jauh untuk didekati. Sehingga ada istilah, kalau dalam bahasa teologi, anak-anak STT, Allah itu menjadi Allah yang transenden. Transenden itu Allah yang tersembunyi. Allah yang tidak bisa dijangkau. Allah yang tidak bisa dicapai. Allah terlalu jauh untuk didekati. Kenapa? Karena saya dan saudara sudah berdosa. Amin. Tetapi Natal mengatakan Allah datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Berarti Allah yang transenden itu menjadi Allah yang imanen. Yang imanen itu artinya yang diam
di tengah-tengah saya dan saudara. Jadi Allah itu bukan Allah yang jauh lagi. Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh di seberang langit lagi. Tapi Tuhan itu sekarang adalah Tuhan yang ada di tengah-tengah saya dan saudara. Ada Tuhan gak di sini? Ada? Iya. Kan ada lagu. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu besertaku. Kiri kananku ada Tuhan. Tapi kadang-kadang anak-anak muda tidak sadar kalau di kiri kanannya ada Tuhan. Betul tidak? Sehingga semaunya saja berbuat seenaknya terhadap hidup ini. Karena dia tidak tahu di kiri kanannya ada Tuhan. Yang dia tahu di kiri kanannya ada pacar. Kiri kananku ada teman. Wih, lupa kalau ada Tuhan di situ. Betul tidak? Iya, sehingga tidak tahu lagi apa yang dia mau lakukan. Dia tidak sadar ada Tuhan. Jadi buat dosa, jalan terus. Betul tidak? Karena tidak tahu kalau ada Tuhan. Anak-anak muda perlu tahu. Natal berbicara, Allah sedang ada di sebelah kiri kananmu. Jadi pikir-pikir kalau mau buat dosa. Amin. Amin. Pikir-pikir karena Tuhan ada di situ sedang saksikan dan lihat kita. Mungkin orang tua tidak lihat, kakak rohani tidak lihat, teman-teman tidak lihat. Tapi ada Tuhan, bro. Ada Tuhan, ses. Iya. Jadi Natal berbicara, Allah datang untuk selamatkan saya dan saudara. Karena saya lihat dari wajah-wajah ini adalah wajah-wajah yang perlu diselamatkan. Amin. Ini wajah-wajah yang perlu diselamatkan. Sepertinya ada beban berat. Tapi saya mau bilang hari ini lepaskan semua beban itu. Amin. Amin. Bilang sama teman di samping kiri kanan, kau pun beban lepas sudah. Yang kedua, kau pun dosa lepas sudah. Lepas. Yang kau buat sembunyi-sembunyi itu lepas sudah. Bilang, yang kau buat sembunyi-sembunyi itu lepas sudah. Ada yang muka merah. Lepas sudah semua. Lepas. Lepas sudah semua. Jangan tahan-tahan lagi. Karena Natal berbicara, Allah datang untuk selamatkan saya dan saudara. Amin. Teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini, Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Arti nama Yesus dari bahasa Ibrani dari kata Yehoshua yang artinya Allah menyelamatkan saya. Atau Allah menyelamatkan kita. Atau Allah itu keselamatanku. Itu arti nama Yesus. Jadi Natal itu berbicara, Allah datang untuk selamatkan saya dan saudara di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Iya. Jadi Allah yang tadi jauh sekarang dia datang mendekat. Makanya sebutan lain untuk Yesus itu adalah Immanuel. Itu bukan nama Yesus, tetapi sebutan untuk Yesus. Immanuel. Jadi Immanuel itu Allah datang untuk menyertai saya dan saudara. Kemudian di sini dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini nubuatan. 700 tahun yang lalu dinubuatkan oleh Yesaya. Bahwa akan ada seorang perempuan muda yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. 700 tahun kelahiran Yesus sudah dinubuatkan. Di sini ada yang kelahirannya sudah dinubuatkan ratusan tahun yang lalu. Kelahiran
Kelahiran Kristus ini sudah direncanakan. Kalau ini sudah direncanakan atau belum? Atau tiba-tiba hadir saja? Hah? Tiba-tiba hadir saja, lahir di dunia tiba-tiba saja begitu. Ada? Tidak pernah ada perencanaan. Ada yang dilahirkan tanpa perencanaan di sini? Ada? Kelahiran Kristus 700 tahun sebelum ia lahir sudah dinubuatkan. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Berarti di sini penyertaan Allah itu menunjukkan kepada, atau Immanuel itu menunjukkan, engkau dan saya ada dalam rancangan Allah. Amin. Amin. Jadi hal yang kedua, Immanuel itu artinya saya dan saudara ada dalam rencana Allah. 700 tahun sebelum Yesus lahir sudah dirancang oleh Allah untuk menyelamatkan saya dan saudara. Berarti Immanuel itu artinya Allah juga memiliki rancangan yang indah buat hidup saya dan saudara. Amin. Jadi kalau hari ini engkau merasa bahwa begitu banyak rencana dalam hidupmu adalah rencana yang gagal, hari ini saya mau pastikan pada teman-teman sekalian bahwa Allah punya rencana yang indah dalam hidupmu. Mungkin saat ini engkau takut gagal dan lain sebagainya. Sebagai anak-anak muda, engkau melihat masa depanmu begitu suram. Tapi dengar baik, Allah punya rancangan yang besar dalam hidup saya dan saudara. Amin. Dan yang terakhir, soalnya angkat langsung 5 menit. Kalau lagi ada urapan tidak bisa ditahan ya. Kalau lagi ada urapan, jangankan 5 menit, sampai jam 7 malam kita stop. Betul tidak? Kita sudah datang jauh-jauh dari Waingapu baru hanya 10 menit khotbah. Betul tidak? Jadi jangan angkat lagi ya, sebentar harus stop. Ini kita sudah datang jauh-jauh dari Waingapu, buang anggaran bis, bulak-balik lagi baru hanya 5 menit, 10 menit. Rasanya kayak mau bagaimana gitu ya. Oke. Mari kita baca Wahyu 1 ayat 8. Sabar ya Nona ya. Kasih diskon untuk saya. Soalnya pujian tadi lama, jadi kita harus adil. Kalau pujian lama, firman juga harus lama, betul tidak? Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang dan yang maha kuasa. Iya. Ayat 17. Ayat 18 di ayat 17 dikatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati namun lihat aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Allah menyertai kita. Bukan saja Allah memiliki rancangan yang indah, yang mengasihi dan mencintai saya dan saudara. Tapi dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Alfa itu artinya yang awal, Omega itu huruf terakhir dalam bahasa Yunani yang artinya yang akhir. Alfa itu huruf pertama. Ini menunjukkan bahwa dari awal kehidupanmu sampai akhir hidupmu, Dia yang tentukan. Amin. Bahkan Dia katakan, aku pegang kunci maut dan kerajaan maut. Kunci kematian, kunci neraka aku yang pegang. Kunci surga aku pegang. Berarti Allah menyertai saya dan saudara. Artinya, selain Dia mengasihi kita semua, Dia juga menghukum saya dan saudara. Amin. Ini yang perlu kita ingat. Bahwa Allah menyertai itu bukan hanya sekedar menyelamatkan, mengasihi, mengampuni kita. Tapi Allah menyertai kita. Dia juga menghukum saya dan saudara. Amin. Amin. Dia juga menghukum saya dan saudara.
Itu sebabnya kalau Allah menyertai saya dan saudara dari awal sampai pada akhir kehidupan, berarti bersiap-siap juga saya dan saudara untuk diadili dan dihakimi oleh Tuhan. Untuk menerima hukuman atau untuk menerima upah kekal di sorga. Oleh karena itu, dalam penyertaan Allah yang luar biasa, mari gunakan hidup sebaik mungkin. Amin. Amin. Manfaatkan hidup sebaik mungkin mulai dari sekarang. Supaya kita jangan menyesal sampai pada akhirnya. Karena Allah menyertai kita. Dia juga Allah yang akan menghukum saya dan saudara. Dia juga yang akan memberikan imbalan atas setiap perbuatan kita semua. Jadi dari awal sampai pada akhir, dari Alfa sampai Omega, Dia tetap bersama-sama dengan saya dan saudara. Kita tidak akan pernah terlepas dari rencana Tuhan. Oleh karena itu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan sore hari ini, saya mau katakan pada kita semua, serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan sore ini. Jangan takut, Dia jaminan hidup saya dan saudara. Amin. Mungkin hari-hari ini engkau direndahkan, engkau dikecilkan, engkau tidak dihargai, engkau tidak dianggap oleh orang lain. Tapi ingat, ada Tuhan bersama-sama dengan engkau. Bangkit jadi anak muda yang luar biasa. Bangkit menjadi generasi yang dahsyat, yang membawa pengaruh dimanapun engkau ada. Jangan takut. Jangan pernah merasa sendiri lagi. Karena Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara. Amin. Amin. Saya ajak kita semua tundukkan kepala.